Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, dulunya nenek moyang kita tidak mengenal keselamatan. Dulunya nenek moyang kita tidak mengenal Yesus yang menjadi juru selamat. Namun oleh karena pemberitaan firman, pemberitaan Injil sampai kepada nenek moyang kita, turun kepada saudara, turun kepada saya, lalu saudara dan saya menjadi bahagian kerajaan surga yang kelak nanti saudara miliki dan saya miliki. Kita tahu semuanya itu tidak lain tidak bukan oleh karena pemberitaan Injil. Biarlah Injil ini berkuasa dan tinggal di dalam setiap hidup kita. Nah, hari ini saudaraku, firman Tuhan atau Injil ini yang mau kita dengar, yang mau disampaikan supaya iman percaya kita semakin teguh untuk tetap setia mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang mau kita perhatikan yang terambil dalam perjanjian baru, yaitu Matius 28 ayat 18 sampai 20, atau Matius 28 kita baca saja dari 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kalau sudah ditemukan katakan amin. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Berikutnya di sini perintah untuk memberitakan Injil. Kita baca dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka Yesus mendapati mereka berkata kepada karena itu pergilah, jadilah semua bangsa itu dan baptislah mereka nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema firman Tuhan kita adalah beritakan Injil. Sebab ini adalah satu perintah yang dikatakan oleh Yesus kepada ke-12 muridnya. Tujuannya saudara, supaya setiap bangsa mengenal Yesus, supaya setiap bangsa mengenal keselamatan, supaya setiap bangsa kelak nanti ada masuk ke dalam kerajaan surga. Maka Tuhan sampaikan kepada muridnya, beritakan Injil, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Namun saudara-saudara, waktu itu ada banyak murid-murid Yesus ragu-ragu, tidak percaya. Nah ini saudara-saudara, di akhir zaman pun masih banyak yang ragu-ragu. Di akhir zaman pun masih banyak yang belum percaya. Maka oleh karena itu hari ini firman Tuhan ini juga mengingatkan kita semua supaya kita jangan ragu-ragu, tapi sungguh-sungguh percaya akan kuasa kebenaran firman Tuhan berdaulat bagi setiap hidup kita, agar kita sebagai ketika kita sungguh-sungguh percaya dan beriman akan kuasa firman Tuhan itu.
Puji Tuhan. Nah, hari ini saudara yang kasih Tuhan, mengapa harus memberitakan Injil? Kenapa harus diberitakan Injil ini? Kenapa harus disampaikan firman ini? Tanpa terkecuali bisa menyampaikan firman siapapun kita. Menyampaikan firman ini tidak hanya seperti saya berkhotbah di sini, tidak. Menyampaikan firman ini bermacam-macam saudaraku. Kita memberi seseorang itu juga menyampaikan firman. Coba firman Tuhan, kasihilah sesamamu, tolonglah sesamamu. Itu adalah memberikan tatakan firman. Tidak hanya harus berkata-kata demikian. Tidak, saudara. Orang bisu menyampaikan firman, harus menyampaikan firman. Kalau melalui firman Tuhan ini, tapi macam mana dia mau berkata-kata? Paling dia lakukan, dia nyata, dia kerjakan. Itu menyampaikan firman. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, alasan-alasan memberitakan Injil adalah sebagai berikut. Yang saya perhatikan di sini ada 3 catat, saya catat di sini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi ada ini 7 atau 6, tapi kita mau bahas 3 hari ini. Alasan-alasan memberitakan Injil yang pertama, keadaan manusia belum semua percaya kepada Yesus. Itu alasan. Belum semua orang percaya kepada Yesus. Belum semua orang percaya kepada Juru Selamat. Belum semua orang percaya bahwa hanya Yesuslah jalan satu-satunya masuk ke dalam surga. Maka perlu diberitakan Injil ini ke semua makhluk, ke semua orang, supaya mereka mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi, keadaan manusia yang belum percaya ini, saudara-saudaraku, ada 3 juga. Yang pertama, mereka keadaan manusia yang belum percaya itu adalah mati di dalam dosa. Dan yang kedua dikatakan dosa memisahkan manusia. Dan yang ketiga dikatakan semua manusia berada di dalam bawah hukum Allah. Nah, yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, keadaan manusia belum semua percaya kepada Yesus, mati di dalam dosa. Itulah yang dikatakan di dalam Efesus 1 itu, Efesus 2 ayat 1 itu. Tolong kita baca. Efesus 2 ayat 1 apa dikatakan di sana? Itulah keadaan manusia. Demikian firman Tuhan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosamu. Jadi orang yang belum mengenal Yesus itu, mengenal Juru Selamat itu, mengerti firman itu, mereka itu keadaannya mati di dalam dosa. Pelanggaran-pelanggaran banyak yang mereka kerjakan, lakukan setiap saat, setiap waktu. Karena mereka tidak takut, saudara-saudaraku, akan dosa-dosa yang mereka kerjakan itu. Mereka lakukan itu, mereka sadar dan mereka tahu bahwa itu tidak salah, bahwa itu tidak dosa, bahwa itu tidak membawa dampak atau efek kepada kehidupan saya atau kehidupan rohani saya. Itu yang ada di dalam pikiran mereka, di dalam pengetahuan mereka. Tetapi namun sebenarnya kehidupan mereka itu sudah mati oleh karena dosa-dosa mereka itu.
Ketika mereka sudah mati, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka firman Tuhan katakan dosa memisahkan manusia dengan Allah. Dengan kata lain, hubungan manusia dengan Allah itu terpisah. Mereka tidak dapat merasakan kemuliaan Allah yang sesungguhnya ada dalam hidup seseorang itu. Maka itu dijelaskan, saudara-saudaraku, Yesaya 59 ayat 2 kita lihat. Yesaya 59 ayat 2. Tolong dan cepat-cepat kita baca, banyak firman ayat-ayat hari ini. Begini firman Tuhan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Itu yang memisahkan kita. Jadi kita harus sadar, saudaraku, setiap kejahatan yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya itu memisahkan kita dengan Allah. Ketika saudara terpisah dengan Allah, ketika saya terpisah dengan Allah, maka sesungguhnya saudaraku, saya mengalami kekeringan. Berkah tidak ada mengalir, sukacita tidak ada mengalir, kedamaian tidak ada mengalir. Mengapa orang itu sering tidak dapat merasakan damai, tidak dapat merasakan ketenteraman, tidak dapat merasakan kesejukan? Dikarenakan mereka, saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah terpisah dengan Allah, sudah berpisah daripada Tuhan. Maka orang yang ada hubungannya dengan Tuhan selalu ada sukacita, selalu ada damai, sekalipun mereka itu diperhadapkan dengan masalah, persoalan. Tetapi karena mereka, saudaraku, ada hubungan dengan Tuhan, mereka itu dapat kendalikan itu, mereka itu dapat selesaikan itu. Oleh karena Tuhan ada bersama mereka, memberikan jalan keluar kepada kehidupan seseorang itu, saudara-saudara yang dikasihi. Maka oleh karena itu, ketika kita ada bersama Tuhan, percayalah, segala masalah persoalan kita pasti akan dapat kita selesaikan. Sebab Tuhan itu akan berikan jalan keluar bagi setiap kehidupan saudara dan kehidupan saya ketika mengalami masalah persoalan itu. Puji Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah berada dalam Tuhan, tetaplah dalam pemeliharaan Tuhan, tetaplah pada penjagaan Tuhan. Jangan mau terpisah dengan Tuhan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dia tidak mendengar. Sekalipun kita, saudaraku, berdoa begitu luar biasa, mencucurkan air mata, menangis, tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, oleh karena dosa itu, firman Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia pemisah antara kamu dan Allah. Maka dosa kita itulah yang menutupi sebenarnya doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, maka tidak sampai kepada Allah. Maka saudara yang dikasih Tuhan, seakan-akan Tuhan menutup telinganya untuk setiap doa kita. Oleh karena itu, hari ini perlu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dosa-dosa itu kita tinggalkan, dosa-dosa itu kita lupakan, dosa-dosa itu mari kita jauhkan dari setiap hidup kita, supaya kita layak
dan berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, tiada manusia yang belum percaya semua manusia berada di dalam bawah hukum Allah. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 dikatakan demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ketika tadi manusia itu doanya tidak sampai kepada Tuhan, hidupnya ada di dalam kekeringan, maka lama kelamaan hidupnya semakin menusuk. Pada akhirnya mereka itu, seseorang itu akan mengalami kematian yang luar biasa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Maka menjadi upah mereka, menjadi upah seseorang yang tidak ada hubungan dengan Tuhan itu kematian yang selama-lamanya, kematian yang kekal. Maka sebenarnya hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, atau status kita ini sebenarnya adalah manusia berdosa yang tidak layak menerima keselamatan itu sebenarnya. Namun oleh karena kasih karunia Allah atau anugerah Allah itulah yang membuat saudara dan saya hidup dan layak menjadi Allah, anak-anak Allah, dan layak untuk nanti diselamatkan dan layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka oleh karena itu kita mau sadar dan mau kita ketahui dan kita berkata kepada Tuhan, oh sebenarnya saya tidak layak menjadi anak-Mu Tuhan, tapi oleh karena kasih karunia-Mu maka saya layak berkenan menerima segala sesuatu kasih karunia dan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dari saya. Maka saudara dan saya menjadi hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu hari ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau sadar kita ada sebagaimana ada hari ini, diberikan napas kehidupan, diberikan damai, diberikan sukacita, itu semua oleh kasih karunia oleh Tuhan Yesus bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, apa alasan memberitakan Injil ini? Yang kedua alasan memberitakan Injil, beberapa sifat dan sikap manusia. Ada beberapa sifat, ada beberapa sikap manusia, bermacam-macam sifat, berbagai macam sikap. Maka perlu diberitakan Injil, maka perlu mereka menerima Injil, maka perlu mereka, saudara, memiliki Injil, sehingga Injil itu, saudaraku, bisa mengubah, memperbaharui, membentuk kehidupan seseorang itu di dalam sikap, sifat yang berbeda-beda, saudara-saudaraku. Secara emosi masing-masing berbeda-beda, saudara-saudaraku. Namun ketika firman ini, Injil ini ada dalam hidup kita, maka kita akan diproses, diubah, dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa sifat dan sikap manusia itu, yang pertama, gemar melakukan kejahatan. Itu sifat dan sikap manusia. Gemar melakukan kejahatan. Itu yang pertama. Tidak ada manusia yang gemar melakukan kebaikan, tapi yang pertama melakukan kejahatan. Maka saudara-saudaraku manusia
Habel dan Kain. Ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, kalau persembahan satu diterima, persembahan satu tak diterima, ada sakit hati, ada kedengkian, ada iri hati, ada dendam. Maka dia, saudaraku, memiliki sifat dan sikap mau membunuh adiknya, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sehingga disampaikan firman. Dan sikap-sikap ini sampai hari ini masih terus berjalan, masih terus berada, masih terus berjalan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sekalipun sudah sering disampaikan firman, tapi tetap sikap dan sikap-sifat ini masih tetap tertancap di dalam hidup orang-orang di akhir zaman ini, saudara-saudaraku yang dikasih oleh. Maka firman Tuhan katakan, kita baca ini di dalam Matius 10. Matius 10 ayat 21 sampai 24. Tolong salah seorang. Matius 10 ayat 21 sampai 24. Begini firman Tuhan, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Seperti kain tadi. Apa untung dia tidak ada? Apa rugi dia? Besar sekali. Firman Tuhan mencatat ketika Kain membunuh Habel itu, separuh dari penduduk dunia hilang. Sekarang ini penduduk dunia ada sekitar 7 kurang lebih miliar. Kalau separuh dari 7 miliar, berarti 3,5 miliar hilang oleh karena kelakuan oleh Kain. Bayangkan saudara-saudara. Efeknya begitu besar, dampaknya begitu besar. Tapi untungnya tidak ada saudara-saudara yang dikasih oleh. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita dengarkan firman ini. Akhir-akhir zaman ini orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga orang ayah akan menanamnya dan anak-anaknya akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Anak-anak, pemuda-pemudi, generasi penerus gereja ini, dengarkan firman Tuhan. Ini firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tidak sembarang disampaikan. Ini bukan perkataan manusia, tapi ini sesungguhnya perkataan Tuhan. Anak-anak muda, dikatakan dalam firman Tuhan ini, anak-anak muda memberontak terhadap orang tua. Mari anak-anak bertanya dalam hidup ini, apakah kau berberontak? Ketika saudara yang sudah pernah wisuda, mungkin ada 3 atau 4 pesan oleh rektor, maka yang terakhir disampaikan seperti dengan firman Tuhan utara, hormati orang tuamu supaya panjang umurmu. Kau sadar dan tahu
bahwa kamu ada di sini dan berhasil ini tidak lain tidak bukan oleh karena perjuangan orang tua. Hormati ibumu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa ini baik di agama, baik di sekuler ini selalu disampaikan harus menghormati orang tua, harus menghormati ibu. Perjuangan ibu itu begitu luar biasa. Apalagi seorang ibu. Kalau saya pulang kampung saudaraku, lalu saya pandang kuburan orang tua saya, yang paling sedih saya adalah hanya ibu, bapak. Memang sedih juga, tapi yang paling ibu ini mah, di mana penantu, di mana celanaku, di mana nasiku. Itu ibu saudara-saudara yang dikasih. Kalau bapak paling di kode sana di warung itu tidak pernah kita tanya. Di mana jajanku? Kalau saudara tanya kepada bapak jajan, sana pasti bilang gitu. Tapi kalau ibu, kamu segini ada yang dulu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ketika saya tamat SMA, lalu saya masuk sekolah. Lalu ibu saya bilang, mak saya mau kuliah. Lalu ibu bilang, bagaimana anak? Kalau lihat lada itu katanya. Ada apa ini? Kau berkata itu batu, tepat. Apa itu? Gilingan jari itu. Itu terus kering, tidak ada air katanya. Begitulah kehidupan keluarga kita. Sebab kami dulu ada 11 satu keluarga. Nah, saudara-saudara, ibu kita ini betapa besar pengorbanannya sebenarnya. Anak-anak muda remaja ingat ini. Bukan artinya membedakan ibu dengan ayah, tidak. Tapi ibu ini perjuangannya luar biasa. Kalau dapat kita renungkan, 9 bulan saudara dikandung, kesana kemari dia bawa, ke ladang dia bawa, kemana-mana dia bawa, hidup pun dia bawa, semua dibawa. Kalau ayah tidak pernah dibawa, paling kalau dia dapat rezeki, ayo nak makan kita, makan sate atau makan ikan. Ibu kita ini dari kecil kita dibawa sampai 9 bulan, sampai nanti pun ibu kita ini akan memelihara kita dan akan menjaga kita. Dan doa ibu kita ini sungguh lebih banyak daripada doa bapak kita kepada setiap kehidupan kita. Ketika saya renungkan ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, benar yang dikatakan firman Tuhan, anak-anak jangan memberontak. Haleluya. Supaya apa? Supaya panjang umur. Amatilah orang-orang yang setia datang orang tua dan kepada ibunya. Saya mulai belajar perhatikan orang Cina. Kenapa ya orang Cina ini selalu berkasih? Di lubuk pakar, di tebing tinggi, orang membuat ide di kota, tapi dia bikin di bukit. Lalu saya amati begini, kenapa kau Cina ini bisa berhasil di bukit ini? Jauh dari kota, saudara-saudaraku. Tetapi paling saya lihat, saudara-saudaraku, orang-orang Cina ini paling hormat sama orang tua, langsung telungkup berlutut saudara yang dikasih Tuhan. Tapi orang kita Batak sekarang, anak itu meminta orang itu. Maka anak-anak orang Batak, saudara-saudara, ada juga yang cepat, ada juga tidak. Tapi yang pada umumnya saya perhatikan, saudara, sama-sama sulit untuk menerima berkat. Dan saya perhatikan firman Tuhan, oh ini yang dikatakan firman Tuhan ini. Dan banyak sekarang saudara-saudara orang muda berkata, apa hubungannya rohani dengan itu? Apa hubungannya rohani dengan apa hubungannya firman Tuhan dengan pekerjaan? Orang berkata demikian saudara. Tapi ketahuilah, itu sungguh-sungguh benar. Secara tidak langsung saudara-saudaraku, atau secara de facto tidak ada, tetapi secara saudara-saudaraku juridisnya ada, itu hukumnya. Orang yang mengasihi orang tua akan diberkati oleh Tuhan, diberikan puncak panjang umur sampai selama-lamanya saudara. Nah itu saudara-saudara,
Bapak Ibu Saudaraku, pemuda-pemudi jemaat Tuhan yang ada di gereja Pentakosta Kampung Baru, supaya nanti pemuda-pemuda ini semakin diberkati Tuhan. Yang pertama itu ingat tadi pesan rektormu, hormati orang tua. Ingat, yaitu alma matermu atau sekolah. Pergunakanlah hidup itu, kembangkanlah ilmu yang saudara timba di dalam universitas fakultas sudah ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan ini mengatakan, apabila mereka mengenai kamu di dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota Israel, anak manusia sudah datang. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pergumulan pasti kita alami. Tapi sebagai anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mari penuh hikmat untuk menghadapi realitas situasi yang terjadi di akhir zaman. Jangan kita bagaikan bodoh di dalam tempurung saudara-saudara. Kita buka mata rohani kita melihat ke depan, memiliki satu wawasan yang Tuhan mau berikan bagi setiap hidup kita, supaya kita berpikir saudara-saudaraku dengan pikiran yang daripada Tuhan, dengan murni dan suci saudara-saudara yang dikasih. Maka kehidupan kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Kalau hari ini susah, mari tetap setia dan taat, kejar pekerjaan kita, dan minta kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Setelah kita minta kepada Tuhan, percaya dan berimanlah, maka itu akan dijawab dan didengarkan oleh Tuhan kita daripada surga. Haleluya.